Generasi terbaru dari motor terlaris di Indonesia sudah resmi dirilis. Motor ini menjadi sangat sakral bagi Honda di Indonesia, karena kepadanya lah nasib besar mereka digantungkan. Sebab kalau sukses motor ini, maka penguasa permotoran di Indonesia akan tetap menjadi milik Honda. Namun, kalau motor ini gagal diterima pasar, maka peluang para rival untuk menggerogoti kekuasaan Honda akan terbuka lebar. Inilah dia All New Honda Beat 2024. Yaps, kemarin Astra Honda Motor resmi memperkenalkan generasi terbaru New Beat dan Beat Street 2024. Motor dengan populasi terbanyak di Indonesia ini kini hadir dengan tampilan baru. Secara umum, Beat terbaru ini cukup menjanjikan dan berpeluang akan tetap bisa melanjutkan tongkat estafet perjuangan Beat sebelumnya. Hanya saja ada satu ganjalan besar yang bakalan jadi penghalangnya. Apakah itu? Nanti kita bahas, sob. Honda Beat sendiri merupakan penyumbang penjualan terbanyak Honda di Indonesia, mencapai 30% dari total penjualan mereka setiap tahunnya. Honda Beat mampu terjual sekitar 1,6 sampai dengan 1,9 jutaan unit setiap tahunnya. Dan sejak lahir dari 2008 sampai detik ini, diperkirakan sudah ada hampir 23 juta unit Honda Beat yang terjual di Indonesia. Nah, hal ini menjadi sangat penting, kenapa AHM harus selalu memperbarui dan nggak boleh sembrono terhadap motor andalannya ini. Pada generasi terbarunya ini, Honda secara jeli dan tak ingin gegabah melakukan ubahan. Fokus mereka adalah pertahankan yang bagus dan perbaiki yang kurang bagus dari Beat generasi sebelumnya. Di bagian desain, ubahan yang dilakukan Honda cukup signifikan, di mana generasi terbaru ini terlihat lebih gambot karena bodi depan lebih lebar, batok stang lebih gede, serta sep samping dibuat lebih lebar. Desainnya dibuat lebih fungsional, dek depan lebih luas, dengan shape bagian dalam dibuat lebih luas supaya dengkulnya nggak gampang kepentok, dimana kalau banyak orang bagian ini bilang mirip Vario, tapi kalau menurut Mimin, bagian ini justru mirip-mirip New Frigo. Soal desain ini masalah selera, sob. Pasti akan ada yang suka dan ada yang nggak suka. Kalau Mimin sih, yes. Untuk ukuran Matic entry level dengan harga di bawah 20 jutaan, desainnya sudah lebih dari cukup. Fitur yang diberikan juga sudah sangat baik. Kita ambil contoh saja di kelas tertingginya, yakni Beat Deluxe Smart Key, yang dibanderol 19,8 jutaan, sudah dapat fitur lampu LED, bagasi 12 liter, AC Key Starter, idling stop system, side stand switch, dan tentu yang paling keren adalah sudah dapat Smart Key System yang merupakan sistem keamanan anti maling. Melihat tingginya minat terhadap Honda Beat ini di Indonesia, membuat motor ini kerap jadi sasaran empuk para maling motor karena gampang dijual di pasar gelap. Nah, dengan adanya Smart Key ini akan lebih aman dari tindak kejahatan para maling ini. Dan buat varian di bawahnya yang belum pakai Smart Key, Honda dengan cerdik juga melengkapinya dengan fitur anti-theft alarm, yaitu sebuah fitur yang dapat membuat alarm motor berbunyi saat ada yang coba menggerakkan motor. Lagi-lagi ini merupakan fitur keamanan yang setidaknya dapat membuat maling mikir dua kali. Nah, salah satu poin yang mungkin jadi penghalang motor ini untuk bisa tetap laris adalah Honda masih kekeh pakai rangka kontroversial ESAF. Yaps, Astra Honda Motor masih sangat pede memakai rangka ESAF untuk Beat generasi terbarunya ini. Padahal kita tahu bersama, rangka ini sudah memiliki citra yang kurang baik akibat banyaknya kasus karatan yang berujung keropos pada motor-motor Honda sebelumnya. Meskipun Mimin yakin, pada rangka ESAF-nya kali ini tentu sudah dilakukan improvement, entah material pelatnya yang dipertebal, atau pengecatannya diperbaiki sampai ke dalam rangka, atau bisa juga sistem drainasenya juga diperbaiki. Namun apapun itu, penggunaan kembali rangka ESAF ini sebetulnya bukanlah hal yang bijak dari Honda. Bagaimanapun, konsumen akan tetap mikir panjang untuk meminang New Beat ini, karena ini berhubungan dengan faktor keselamatan. AHM seharusnya saat launching Beat terbaru ini menyampaikan secara khusus mengenai rangka ESAF pada motor ini sudah jauh lebih baik, sudah banyak perbaikan untuk faktor durability. Karena iming-iming garansi rangka 5 tahun yang dikampanyekan beberapa waktu lalu terlihat masih kurang efektif. Pada bagian mesin, tak ada upaya signifikan, sob. Masih pakai mesin yang sama 110 cc yang punya oli mesin 650 ml itu.
Namun Honda membuat Beat ini lebih ringan dibanding generasi sebelumnya, sekarang hanya berbobot 87 kg saja. Kenapa bisa lebih ringan? Pada bagian mesin dibuat lebih ringkas 0,4 kg, tak ada lagi kickstarter yang mampu mengurangi bobotnya hingga 1 kg. Bagel belakang kini pakai material polypropylene yang mengurangi bobotnya hingga 0,6 kg. Dengan mesin yang sama tapi lebih enteng, jadi secara logika Beat baru ini akan lebih ngacir. Lalu untuk Beat Street, upaya dilakukan Honda kali ini lebih niat sob, karena nggak cuma modal nelanjangin stangnya aja. Kali ini Honda memberikan ring ban 12 dengan ban donat yang mempunyai tampil semakin keren. Panel speedometernya full digital, yang desainnya juga baru. Ya itu aja sih sob, perbedaan antara Beat reguler dengan Beat Street ini. Oh ya, mas satu lagi, pada bagian pijakan kaki pembonceng juga ada perbedaan. Kalau pada Beat reguler pakai model karet, di Beat Street ini pakai model aluminium. Nah, dengan harga baru yang nggak jauh beda dengan generasi sebelumnya, New Beat ini masih berpeluang besar akan mampu menguasai penjualan motor di tanah air. Terlepas dari rangka SAF-nya, nama besar Honda masih terlalu kuat untuk digoyahkan. Nah, kalau menurut kamu, gimana sob? Menarik nggak Beat series terbaru ini? Seperti biasa, berikan pendapat kamu di kolom komentar ya.